kemudian disiapkan obat. Nah, setelah itu yang ciri khasnya itu ketika setelah di input di komputer, nah itu nanti ada di pelaporan SIPNAP yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh kelompok-kelompok lain. Di situ perbedaannya dari yang lain. Jadi narkotika dan psikotropika ini khusus nanti dilaporkan ke SIPNAP. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Seni atas penjelasannya. Sudah cukup jelas ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Putri Dwi Lestari. Ingin menanyakan contoh obat-obatan narkotik dan psikotropik apa aja yang biasanya ada di apotek. Kemudian tidak mencantumkan untuk apotek mana, mungkin bisa dibantu untuk yang dari apotek kimia farma. Perwakilan dari kelompok kimia farma mungkin bisa menjawab. Silakan. Saya mencoba mewakili teman-teman dari apotek kimia farma. Kemarin ini saya di kimia farma 316 di Palagan ya. Narkotikanya kemarin itu lumayan banyak. Tapi saya tidak diizinkan untuk memotonya, dan yang saya pernah layani itu MST 10 mg itu yang morfin continuous 10 mg, terus kodein, tapi juga banyak kodein itu nggak cuma satu, ada branded, jadi itu obatnya banyak yang branded gitu. Kalau psikotropik branded juga, terus ada alprazolam, valisan B, alganax, braxidin, zifras gitu-gitu. Itu yang dari saya di 316, mungkin teman-teman yang di kimia farma lain bisa menambahkan. Ya, mungkin dari kimia farma lain ada yang mau menambahkan? Atau mungkin dari Viva mungkin. Dari apotek Viva? Kalau dari apotek Viva bagaimana? Sebelumnya apotek Viva nggak ada pelayanan itu. Nggak. Kalau di Viva cuman dia ada psikotropik, itu pun cuman di satu apotek gerai Viva yang di ini. Kalau yang di Pandean sama di ini Ringin nggak ada. Kami nggak dapat itu. Itu memang di apotek situ tidak menyediakan atau bagaimana ya? Kayaknya memang nggak menyediakan memang. Yang ada tuh. Oke. Untuk Mbak Putri Dwi Lestari, bagaimana? Apakah sudah jelas jawaban dari perwakilan kelompok kimia farma? Kalau narkotik seperti MST, kodein, kemudian ada psikotropik alprazolam, valisan B, braxidin, bagaimana? Mbak Putri Dwi Lestari, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Anissa Haryati, ingin bertanya, pernahkah teman-teman ketika melayani pasien bertanya tentang obat, tetapi teman-teman belum tahu tentang obat tersebut? Apa yang akan teman-teman lakukan? Itu yang satu ya. Kemudian yang kedua, apa saja vaksin yang ada di apotek? Mungkin saya random aja ya, dari apotek Ashifa, mungkin perwakilannya bisa menjawab, silahkan. Silakan dari apotek Ashifa. Kalau nggak salah ada Mbak Triwahyuni, mungkin bisa bantu menjawab perwakilan dari teman-temannya. Silakan Mbak Triwahyuni. Baik, kalau berdasarkan pengalaman waktu PKPA kemarin, kami tidak belum menemukan vaksin gitu. Terima kasih. Satu lagi belum dijawab Mbak. Pernah nggak misalnya melayani pasien itu nggak tahu nih itu obat apa, kemudian indikasinya untuk apa? Pernah nggak? Kalau misalnya pernah, apa yang kalian lakukan? Silakan mungkin Mbak Dewayu bisa memberikan. Kalau berdasarkan yang diajarkan di apotek itu, kalau misalnya kita nggak tahu ini obatnya obat apa, kita tengok di ISO. Jadi kita cari
obat-obat apa namanya, obatnya apa gitu. Jadi pakai buku-buku gitu disediain. Gitu sih. Kalau memang belum ketemu juga nih, kita nanya sama apotekernya. Mungkin bisa dibantu seperti itu. Berarti apotekernya standby di situ ya? Iya, kalau di sana alhamdulillah apotekernya itu standby. Nanti ada waktunya dari jam 8 sampai jam 2, nanti baru diganti sama apinya. Kayak gitu. Dan juga kalau informasi tambahan, kalau di Ashifa itu hari Minggu kan buka nih. Hari Minggu tetap buka, cuman tidak ada apoteker. Jadi pelayanan resep itu nggak ada. Karena pelayanan resep harus ada apoteker. Gitu. Berarti cuma OTC aja pelayanannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Triwahyuni. Bagaimana Mbak Anissa Haryati? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Mbak Anissa Haryati, bagaimana penjelasannya dari perwakilan kelompok Ashifa? Apakah sudah jelas? Ya, sepertinya Mbak Anissa bertanya ya. Oke, sudah cukup jelas ya tadi jawaban yang dari apotek Ashifa. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Datang dari Mbak Nur Fitri. Ingin menanyakan kepada kelompok kimia farma. Yang dimaksud dengan sistem pos itu seperti apa? Dan tadi dijelaskan bahwa jika ada kekosongan stok kimia farma A, bisa minta obat ke kimia farma B. Itu sistem manajerialnya seperti apa ya? Mungkin bisa langsung dijelaskan dari kelompok kimia farma, silakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang pos itu software yang dimiliki kimia farma. Di dalam situ ada harga-harga obat. Jadi kalau kita beli itu kayak bisa di supermarket pakai barcode gitu ya, pokoknya di komputer gitu-gitulah untuk ngitung harganya. Terus di sana juga ada stoknya di seluruh, kayaknya itu terhubung se-Indonesia, cuma kan biasanya kita lihatnya yang di BM Jogja. Nah, sistem pos di dalamnya itu ada stok, misalnya kita penerimaan berapa, sisa stok berapa, kapan kita harus order lagi, atau reorder poinnya ada di situ, terus kira-kira berapa harus order lagi, ada di sana semua, itu softwarenya. Terus tadi yang minta obat dari KFA ke KFB, itu saya cerita, pernah saya di apotek saya itu kehabisan obat Candes Sartan 8 mg. Itu saya kami cek dulu di komputer di sistem pos tadi. Kami lihat di BM Jogja itu yang kira-kira masih ada stok itu di KF mana dan yang memungkinkan atau yang paling terdekat dengan kami. Misalnya saya dapat KF 275 atau yang di Jakal. Nanti saya telepon dari KF 275. Saya mau obat Candes Sartan misalnya 8 mg sebanyak 100 tablet misalkan. Nanti kalau kata KF 275 oke, nanti kita bikin ada surat kecil kayak surat pesanan gitu. Terus nanti kita bawa ke KF 275, diantarkan surat itu pakai kurir, pakai ojek online gitu. Terus nanti di 275 ngasih obat Candes Sartan tadi, lalu mereka menulis di buku drop out obat yang keluar untuk fasilitas kimia farma lain. Dan setelah obatnya sampai, nanti kami menulis di buku penerimaan dari kimia farma 275. Nanti di sana dimasukkan dulu di sistem pos, jadi kelihatan pergerakan obatnya itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya dari Lutfia. Bagaimana untuk Mbak Nur Fitri, apakah sudah jelas? Kian, saya boleh nanya juga nggak? Oh, boleh silakan Devi. Itu untuk sistem seperti itu kan apakah hanya untuk kimia farma saja atau
eh,